tulangan lentur tunggal, di mana tulangan lenturnya itu menahan momen kan ya, cuma ditaruh di salah satu sisi. Kalau dia menahan momen positif taruh di bawah, kalau dia menahan momen negatif taruh di atas balok gitu kan ya. Itu benar-benar materi beton yang paling simpel. Jadi kalau misalkan nih kalian nggak ngerti di bagian itu, ya itu berarti kalian harus perlu introspeksi tuh ya. Soalnya itu materi paling mudah dari beton. Hitung-hitung kalau misalkan itu ya orang tua minta tolong, apakah intinya renov dikit lah rumah gitu kan ya. Nah, buru-buru kita bisa bantuin renov rumah ya kalau nulangin aja. Nulangin itu adalah pekerjaan paling cincai di beton. Itu kalian masih belum kuat nih fondasinya gitu ya. Oke, jadi itu materi paling gampang di beton gitu ya, sehingga saya harapkan fondasi kalian tuh kuat gitu tentang beton ya. Dan di kuliah saya jangan ngapalin ya, rumusnya jangan dihafalin, tapi understanding-nya yang harus kalian dapatkan gitu ya. Jadi kalau bisa saya review ya, dan ini saya nggak nggak ngapalin ya, ini saya nggak ngapalin. Jadi kayak gini tuh kalau kalian ngerti understanding-nya nanti kalian keluar sendiri gitu ya rumusnya. Jadi yang jelas kalau ada beton gitu kan ya balok maksudnya balok gitu kan ya, lalu ya misalkan aja ini udah ada tulangannya, atau kalau nggak ada ya kalian kan nebak AS perlu gitu kan ya. Nah itu kalian harus kayak gambar kayak gini, terus habis itu gambar jadi regangan. Ya, di sinilah ya. Dan ini di D ya, itu harus di luar kepala aja gitu, nanti rumusnya keluar sendiri. Ini regangan nih, ini lalu habis itu tegangannya ya, tegangan ini kan C ya, di sini C gitu, C adalah daerah tertekan gitu ya. Nah tapi seseorang nge-propose stress block kalau di beton gitu kan. Ini adalah stress blocknya, ini A di sini gitu. Lalu pas di tulangan itu dia ada tegangan F yield kalau dia leleh ya. Nah, ini adalah tegangan. Terus habis itu kalian bikin diagram force-nya kan. Ini cuma diintegralin, jumlahin semua dia jadi CC gitulah ya. Lalu yang ini bagian tulangan gitu kan ya, dia pakai T gitu. Nah, ini adalah diagram internal force gitu. Nah, jadi keterpahaman ini penting nih gitu ya. Nah, terus habis itu, jadi kalau misalkan suruh gambarkan diagram regangan, nah itu tuh gampang lah gitu loh, itu sesuatu yang gampang gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, terus kuncinya sebenarnya itu adalah sigma H sama dengan 0. Mana? Ini ya, kuncinya itu adalah sigma H sama dengan 0. Jadi, ada suatu nilai C di mana menghasilkan sigma H sama dengan 0. Gitu aja. Itu basicnya cuma kayak gitu aja gitu. Makanya kalau sigma H sama dengan 0, ini kan kalau kayak gini pemainnya cuma 2 nih, CC sama T. Berarti kan kalau sigma sama dengan 0, CC sama dengan T dong. Ya kan ya, CC dikurangi T sama dengan 0. CC sama dengan T gitu kan ya. Sehingga CC juga ini nggak usah dihafalin, CC kan sebenarnya ini nih, integral dari ini. Kan stres bloknya kayak gini ya. Ke dalam ini B. Terus itu tingginya A. Terus si tegangannya ini besarnya 0,85 Fc prime. Kan berarti CC 0,85 Fc prime AB gitu kan ya. Sama dengan
ini punyanya tulangan. Tulangan tinggal, kalau gaya kan tinggal tegangan kali luas. Berarti kalau dia leleh kan F yield kali A. Cuma gini kan. Sehingga kalian bisa tahu A-nya berapa kan. Pindah ruas. Dapat kan A-nya berapa. Kalau dapat A-nya berapa, kan C itu kan pakai beta 1 kan ya. Jadi kita bisa dapat C gitu. Karena kita udah tahu si A ini. Gitu, beta 1 kali C kan ya. Nah, jadi ya udah kan, itu kan beta 1 kali C, C-nya berapa kan. Nah, ini C-nya bisa didapat. Nah, kalau C-nya sudah didapat, berarti kalian bisa gambar ini, si regangan ini, diagram regangannya C-nya berapa, gitu kan. Terus ini sudah ditahu 0,003 kalau maksimum beton. Sehingga pakai kesetimbangan sudut, ininya berapa, tahu, regangan tulangan. Regangan tulangan buktikan dia beneran leleh atau enggak, sama apa namanya, kita boleh pakai pi berapa gitu aja sih. Kita boleh pakai pi berapa kan, karena pi itu bergantung regangan si tulangan gitu kan. Kalau misalkan ternyata dia beneran F yield, ya udah berarti ini semua berlaku yang udah kita klaim di awal kan. Sehingga ya udah ini tinggal kita dapatkan ini semuanya. Si ininya angkanya dapat, si CC, si T angkanya dapat. Lalu tinggal kesetimbangan momen ya. Habis itu tinggal sigma M. Nah, sigma M sama dengan 0. Sigma M di titik manapun gitu ya. Jadinya ya misalkan di titik ini gitu, titiknya CC berarti kan tinggal T dikalikan lengannya. Mau di titik manapun ya, titik T juga boleh, mau titik di sini boleh, suka kalian, pokoknya nanti MN-nya adalah momen nominal dari penampang. Kan dapat kan habis itu, nanti dapat momen nominal, lalu kaliin pi, nah ini adalah kapasitas balok kalian. Nah, jadi cuma segampang itu ya. Jadi kalau kalian paham understanding-nya, itu nggak usah dihafalin harus ngapain gitu. Jadi udah jalannya kebentuk sendiri gitu loh. Oh, habis ini udah dapet ini, berarti harus ini akan mengarah ke sini dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan hafalin angkanya, lagi pula males juga kalau ngeliatin angkanya itu, maksudnya rumusnya gitu ya. Kalau menghafalkan sesuatu yang kita nggak tahu betul itu males banget gitu loh. Jadi dan saya juga nggak suka ngapalin sih, jadi kayak gini tadi juga saya nggak ngapalin ya, itu karena udah paham aja gitu understanding-nya. Nah, saya harapkan kalian itu juga paham ininya gitu ya. Jadi kalau misalkan, jadi bukan ngapalin sih, pokoknya rumus MN berapa ini tadi, misalkan rumus MN pokoknya sekian, rumus MN sekian, rumus A sekian. Nah, itu bukan, nggak perlu ngapalin kayak gitu, tapi ini aja, kunci ini aja. Yang penting sigma sama dengan 0, oh berarti rumus A kan keluar sendiri. Rumus MN keluar sendiri pakai sigma M sama dengan 0 gitu. Nah, jadi ya udah deh. Begitu, jadi tidak perlu menghafal ya gitu. Itu yang saya tekankan sekali nih. Jadi biar kalian betonnya jago nih ceritanya ya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan kuis kemarin itu masih sulit ya, itu materi paling cinta itu gitu ya. Jadi kalau kalian dasarnya udah kuat nih, betonnya mau ke setelahnya tinggal naik sedikit tapak aja gitu ya. Gitu. Oke, jadi nggak usah ngapalin kayak gini ya. Pokoknya nggak usah ngapalin A sama dengan bla bla bla, MN sama dengan bla bla bla, nomor 1 ngapain, nomor 2 ngapain. Nah, itu jangan hafalkan seperti itu gitu. Itu saya ingatkan selalu dari awal, di setiap mata kuliah pahami kenapanya, sehingga nanti kalian nggak rely itu hafalan gitu loh. Kalau kalian cuma rely itu hafalan, apalagi sesuatu yang kalian nggak nerima aja gitu kan ya, itu gampang banget menguap ilmunya gitu. Tapi kalau kalian paham understanding-nya, selain kalian dapat ilmunya, kalian juga dapat pola berpikirnya ya, sama critical thinking-nya gitu kan. Oke, nah itu cuma review ya, review dari kemarin gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi
setelahnya, dan ini tuh cuma naik sedikit tapak daripada materi sebelumnya gitu loh. Ini tuh cuma kuncinya cuma di sini ya. Ganti apa namanya? Warna ya. Ini tuh cuma sekarang ceritanya ada tulangan tekan. Jadi pemainnya sekarang ada 3 nih. Di sini ada, ini ya, saya garis lagi di lokasi tulangan tekan lah ya. Wah, ini agak berhempit ya. Tapi ini maksudnya ya pokoknya ini lokasi si tulangan tekan ya. Nah ini ada pemain baru, namanya CS, Compression Steel. Gitu aja. Jadi materi hari ini cuma nambah 1 pemain aja. Jadi sekarang ada 3 pemainnya. CC, CS, sama T. Ya udah gitu aja. Nanti ininya sama, idenya masih sama ya, idenya masih sama gitu. Jadi kita cuma nambah 1 pemain baru. Gitu ya. Dengan menambah 1 pemain baru, kesetimbangan tetap harus terjadi gitu. Itu yang perlu dikunci ya, idenya adalah seperti itu. Oke, kita ini ya mulai materinya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Chandra Felix bisa minta tolong bacain. Baik, Bu. Pada umumnya, balok memiliki tulangan tarik dan tulangan tekan. Biasanya disebut dengan tulangan ganda. Pengaruh tulangan tekan pada beton bertulang diperlihatkan pada gambar 3.13. Pada kedua balok, luas tulangan tarik adalah AS. Besar gaya tarik sama dengan gaya tekan, yaitu CC sama dengan T. Pada gambar 3.13, B, luas tulangan tekan adalah AS. Ini ke mute atau gimana, Felix? Maaf, Bu, ke mute tadi, lupa. Salah pencet. Pada gambar 3.13b, luas tulangan tekan adalah AS, yang berjarak D aksen dari bagian atas balok. Balok tanpa tulangan tekan pada gambar 3.13a, semua gaya tekan ditahan oleh beton CC1. Sedangkan balok dengan tulangan tekan pada gambar 3.13b, gaya tekan ditahan oleh beton CC2 dan ditahan tulangan tekan CS. Karena sebagian gaya tekan ditahan tulangan tekan, maka CC2 lebih kecil daripada CC1 dan A2 lebih kecil dari A1. Demikian juga dengan jarak garis netral, C2 lebih kecil dari C1, seperti pada gambar 3.13C. Momen nominal tanpa tulangan tekan, Mn sama dengan AS dikali Fy dalam kurung J1D. Dengan tulangan tekan, Mn sama dengan AS dikali Fy dikali J2D. Oke, thank you, Chandra Felix. Oke, nah yang dijelasin Chandra Felix itu tadi adalah bedanya apa sih kalau kita tuh desain tuh tunggal aja gitu ya, atau kita tuh desainnya ganda kayak gini, di atas ada tulangan tekan. Ini ceritanya momennya positif ya, makanya atasnya tekan. Tapi kalau ceritanya momen negatif, atas tarik ya, gitu ya. Jangan sampai kalian salah naruh tulangan ya, tariknya di atas tapi naruhnya di bawah gitu ya. Ini ceritanya adalah positif gitu ya, sehingga tersenyum bawah tarik gitu ya. Nah, jadi Chandra Felix itu tadi jelasin efeknya apa sih kalau misalkan ini betonnya sama-sama aja nih kayak gini ya, cuma bedanya yang satu ditambahin tulangan tekan, yang satu enggak gitu. Nah, jadi paragraf pertama ini itu ngejelasin kalau tulangannya tunggal dulu gitu nih. Ini ya, coba kita lihat ya. Nah, jadi
ceritanya itu kalau tulangannya tunggal aja nih. Jadi betonnya sama semua ya, cuma bedanya mau dikasih tulangan di atas atau enggak gitu ya, tulangan tekan atau enggak. Nah, yang pertama enggak ada dulu nih. Ini adalah materi slide sebelumnya ya, yang antu. Nah, jadi kalau misalkan kita apa ceritanya nih baloknya sama, cuma misalkan kebutuhan nahan momennya juga sama gitu ya. Misalkan butuh nahan MU gitu lah ya, gaya dalam MU gitu. Nah, kita tuh disuruh milih mau desainnya tunggal apa mau desainnya ganda gitu loh. Nah, sebenarnya untung yang mana gitu yang jelas yang dijelasin tadi sama Chandra Felix. Nah, kalau misalkan nih kita desain tunggal aja deh gitu ya. Ya sebenarnya lazimnya selalu ada ya yang di atas. Soalnya kita kebutuhan masang ini nih apa sengkang ya. Kita tuh biasanya butuh pasang sengkang. Kalau nggak ada di sini tuh nggak ada pegangan gitu loh. Si sengkangnya itu nggak ada pegangan. Jadi sebenarnya apa normalnya kita desainnya memang ganda ya. Gitu. Nah, jadi kita lihat nih efeknya sebenarnya kalau kalau apa desainnya tunggal aja deh gitu ya, yang paling simpel gitu ya dari materi beton yang paling simpel. Nah, itu yang kejadian gitu ya, ceritanya kalian apa eksperimen nih bikin beton balok gitu terus pasang tulangan di bawah doang gitu ya. Nah, terus habis itu kalian melakukan analisis sama seperti kuis sebelumnya gitu ya, tugas sebelumnya gitu. Nah, yang kejadian itu misalkan kalian kan yaitu ya sigma ya pemainnya ada dua ini di highlight dulu lah ya pemainnya dua gitu kan ya lalu kalian sigma H sama dengan 0 kayak tadi kan ya terus kalian tahu apa C-nya berapa karena di ya A-nya berapa gitu ya karena sigma H sama dengan 0 itu kan tahu A-nya berapa gitu kan ya yang tadi ini kan ini kan dari sigma H sama dengan 0 kan rumus ini tuh rumus ini nih, ya inilah ya. Nah, terus habis itu anggap aja namanya A1 gitu ya, A dari skenario 1 gitu. Nah, terus berarti jarak antar dua pemain ini tuh kita namain aja kayak gini, D minus A per 2 itu A-nya skenario 1, punya skenario 1, J-nya juga skenario 1, kita namain aja gitu ya 1. Nah, terus kita eksperimen ke satunya, kalau pakai tulangan tarik di bawah terus kita kasih deh dua tulangan di atas nih yang pastinya akan menjadi tulangan tekan karena dia di daerah tekan gitu ya kenapa namanya dia tulangan tekan karena dia ada di daerah tekan. Nah yang kejadian apa sih kan tetap berlaku ya ini sigma H sama dengan 0 itu tetap harus kalian berlakukan sigma M sigma H semuanya harus 0 itu tetap kalian berlakukan. Nah dengan menerapkan itu nanti apa dapat A-nya itu ternyata lebih pendek kalau kalian pasang tulangan tekan gitu. Kita namakan A skenario 2 itu ya A2 gitu loh. Nah, besarnya si A di skenario 2 itu lebih pendek daripada kalau kita cuma masang tulangan tarik doang gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus jadi pemainnya ada 3 kan, kalau di tulangan tekan, kalau pakai tulangan tekan. Yang pertama ini si T, ini ada C punya konkret ya, compression konkret itu CC. Nah, lalu ini ada pemain ketiga si CS gitu. Nah, terus ini, jadi kelihatan ya A2-nya kurang dari A1, lebih pendek, A-nya daerah tertekannya ternyata lebih sempit gitu loh maksudnya. Nah, kalau kalian bingung A2 lebih pendek dari A1, maksudnya daerah beton yang ketekan itu, yang stress blocknya itu lebih sempit daripada si kalau pasang tulangan tunggal saja. Dan ini ada J2 baru ya. Tuh, dengan J2 tadi dijelasin nggak sih tadi J2? Ya, belum ininya ya yang jadi intinya ada J yang skenario 2 gitu namanya J2 gitu. Nah, kalau di regangannya sendiri efeknya apa? Kan kalian ya, sekali lagi ini
Nah, ini tuh udah biasa banget harusnya kalian gambar ini, lalu gambar regangan, lalu gambar tegangan, lalu gambar apa namanya, lalu gambar ini internal force diagram. Itu udah kalau bisa itu kayak hal yang sangat biasa gitu ya buat kalian gitu kan. Nah, kalau kalian gambarin si efek keregangannya sendiri, ternyata kalau misalkan tanpa tulangan tekan, itu yang putus-putus nih. Yang ini nih ya, yang ini nih, yang merah lah ya kalau gitu berarti. Nah, jadi awalnya tuh bentuk regangan kalian kayak gini nih, yang merah nih. Gitu, kalau kalian cuma pasang tulangan tunggal, ceritanya tuh bentuk si regangan baloknya tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan pasang tulangan tekan, itu bentuknya jadi yang hijau. Jadi ini nih. Jadi kelihatan ya ininya menyempit gitu kan gara-gara si tulangan tekan. Lalu ininya melebar gara-gara tulangan tekan. Nah, itu kan hal yang kita suka ya. Jadi kan sekali lagi kita itu pingin tulangan tariknya itu bekerja optimal, bahkan sampai leleh duluan. Jangan sampai si daerah tekan itu menentukan. Kan kalau misalkan kalian lupa ya, kalian harus review lagi slide yang slide awal ya, di mana yang terkontrol tarik itu lebih kita sukai daripada terkontrol tekan. Nah, jadi kalau kita memperbesar ini kan regangan steel ya. Kalau regangan steel kan bahkan kita ngejar dia harus lebih besar dari regangan yield karena kita mau tulangannya leleh. Jadi kalau ininya lebih gede, berarti kita lebih memaksimalkan peran dari tulangan. Jadi lebih suka nih kita gitu loh. Itu efeknya di situ tuh. Oke. Ada pertanyaan enggak? Nah, ini perlu digarisbawahi juga kalau punyanya tulangan tarik tuh selalu ini ya, enggak ada aksennya. Jadi ini berarti tulangan punyanya tarik. Gitu. Lalu D gitu berarti lokasi tulangan tarik gitu ya. Kalau ada aksennya ini punya tulangan tekan. Gitu. Pokoknya semua yang ada aksennya pakai itu adalah punyanya tulangan tekan. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada dari sini sampai sini, ini D kan, punyanya tulangan tarik kan ini kan lokasi tulangan tarik terhadap serat tekan teratas. Nah, lokasi tulangan tekan terhadap serat teratas ini namanya D aksen nih, punyanya tulangan tekan kan, gitu. Jadi D punyanya tulangan tekan dikasih aksen. Terus ini adalah epsilon steel, punyanya tulangan tarik. Terus di lokasi yang sama, di gambar regangan, itu ada epsilon S aksen, punyanya tulangan tekan. Jadi regangan tulangan tekan. Ini adalah regangan tulangan tarik. Gitu. Terus, kalau mau ditulis juga ya, ini nih, udah ditulis ternyata. Ini luasan tulangan tekan pakai aksen, yang ini luasan tulangan tarik gitu aja sih. Jadi semua yang punya tulangan tekan kita kasih aksen, dan semua yang punya tulangan tarik ya apa adanya ya, ASD yang seperti biasa kalian pelajari gitu. Nah, di sini ada pertanyaan enggak? Nah, ini lanjutannya ya. Nah, ini baru dikasih tahu sih tadi D2-nya jadi lebih besar. Kevin Vinoza bisa membacain. Nilai lengan momen J2 lebih besar dari J1, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan, sehingga nilai momen nominal penampang balok dengan tulangan tekan tidak jauh berbeda dengan nilai momen nominal penampang balok tanpa tulangan tekan. Alasan penggunaan tulangan tekan: 1. Mengurangi defleksi, yaitu defleksi jangka panjang akibat beban tetap, defleksi akibat rangkak pada daya tekan, dan 2. Meningkatkan
duktilitas penampang. Berkurangnya tinggi daerah tekan akan meningkatkan ketegangan pada baja sehingga nilai kurvatur lebih besar. 3. Mengubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik. Ketika mau lebih besar dari Rho B, keruntuhan bersifat getas. Penambahan tulangan pada daerah tekan akan menyebabkan tulangan tarik leleh sebelum beton hancur. 4. Mempermudah pelaksanaan. Penampang dengan tulangan di setiap sudutnya akan mempermudah pemasangan tulangan geser atau sengkang. Oke, thank you Kevin. Ini jadi kita garis bawah yang penting ya. Jadi sebenarnya momen nominal tuh nggak beda-beda. Maksudnya angkanya nggak terlalu beda signifikan gitu loh. Kalau kita ceritanya adalah tadi ya kayak gini nih, baloknya sama, dituntutnya juga sama, nahan MU sekian gitu, dituntutnya sama. Cuma permasalahannya adalah kita mau pasangnya gini doang atau mau kita tambahin juga di atas gitu aja gitu ya. Nah, kan MU ini nanti bakal dilawan pakai PMN nih yang kita selalu cari dari kemarin kan. PMN itu punyanya si penampang balok. Jadi kita mau melawan gaya dalam pakai PMN ini. Nah, Nah, tadi Kevin bilang nih kalau momen nominal penampang balok tekan itu nggak terlalu beda jauh dengan kalau tanpa tulangan tekan. Jadi sebenarnya kalau kalian mau nebak tulangan aja gitu loh maksudnya, itu misalkan mau butuh cepet nih hitungnya misalkan, terus kalian ngitungnya pakai tulangan tunggal doang gitu, itu nanti terus habis itu udah habis kalian butuh cepet gitu kan ya, oh ya oke pakai sekian tulang 4D19 misalkan gitu kan ya, 4D19 gitu kan. Terus misalkan beberapa waktu kemudian gitu baru kalian beneran ngecek yang detail gitu kan, misalkan ternyata butuh pasang sengkang, lalu misalkan dikasih aja misalkan 2D berapa ya, 2D16 misalkan dipasang aja gitu kan, lalu kalian hitung secara detail gitu. Nah mungkin plus minusnya tuh nggak terlalu beda jauh ketika di awal kalian cuma hitung cepat dengan tulangan tunggal gitu ceritanya. Nah jadi secara momen nominal mereka itu ya beda, tapi bedanya nggak terlalu signifikan gitu loh, maksudnya nggak sampai bedanya 30% gitu, nggak nyampe. Nah tapi banyak keuntungan nih, seperti yang tadi udah agak disinggung ya. Jadi di sini kan keuntungan nih, karena kita suka sesuatu yang lebih detail ya. Ini tadi nih, ininya kita regangannya si tulangan tarik jadi maksimal gitu loh. Kita jadinya memanfaatkan potensi tulangan tarik yang maksimal, secara optimal gitu. Itu kan kita suka ya, apalagi kalau misalkan tanpa tulangan tekan dia nggak leleh nih si tulangan tarik, tapi setelah kita pakai tulangan tekan kita memaksimalkan dia kan, ini kan regangannya naik nih, oh dia jadi leleh gitu kan. Nah itu kan secara duktilitas jauh berbeda ya, jadi awalnya terkontrol tekan jadi terkontrol tarik gitu. Nah itu kan kita suka banget tuh terkontrol tarik. Nah selain itu ada keuntungan-keuntungan lain nih. Tadi udah agak di bawah 1 gitu. Nah ini sebenarnya ada banyak ya. Bisa mengurangi defleksi gitu ya. Jadi defleksinya bisa akibat jangka panjang, bisa juga akibat rangkak pada daerah tekan. Ya gini, jadi istilahnya tuh awalnya dia cuma beton doang di sini nih. Terus dibantuin ada tulangan tekan buat nahan tekan. Kan betonnya mau rangka aja ada tulangan gitu loh, jadi terconstrain si betonnya tuh gitu. Makanya dia bisa mengurangi defleksi rangka pada daerah tekan. Terus meningkatkan duktilitas penampang nih, berkurangnya tinggi daerah tekan akan meningkatkan regangan pada baja. Nah tadi udah dibahas ya kita ya, regangan bajanya jadi maksimal gitu loh.
nilai kurvatur lebih besar. Nah, sehingga ductile nih. Sekali lagi kita suka sesuatu yang ductile. Jadi terkontrol tarik itu ductile. Tapi kalau terkontrol tekan, gagal beton duluan baru tulangan, itu penampakannya adalah betonnya langsung ambrol gitu ya. Kita membahayakan tuh. Kita nggak suka sesuatu yang membahayakan orang. Lalu mengubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik. Nah, ini tadi udah dibahas juga ya. Jadi terkontrol tekan itu kita nggak suka ya, kita sukanya yang terkontrol tarik gitu. Ketika rho lebih besar daripada rho balance, keruntuhan bersifat getas. Penambahan tulangan pada daerah tekan akan menyebabkan tulangan tarik leleh sebelum beton hancur. Oke, terus mempermudah pelaksanaan. Oh, ini tadi kita udah bahas juga nih untuk memasang si sengkang atau stirap gitu. Tuh, jadi banyak ya keuntungannya. Jadi kalau kalian disuruh hitung cepat, jadi ya sebenarnya pakai pendekatan tulangan tunggal aja, berarti udah konservatif sebenarnya. Jadi kan misalkan kalian kan ini sih ada 4 orang di sini, maksudnya ada 4 tulangan di sini itu kan kalian tentukan dengan analisis tunggal. Lalu misalkan di analisis tunggal aja kalian udah kejar F-yield-nya tercapai gitu kan, yang kondisi F-yield-nya menentukan gitu loh, jadi tulangan tariknya leleh gitu. Terus ya udah deh. Nah, nanti kalau di lapangan dilaksanakannya buat masang stirap misalkan butuh biar gampang gitulah langsung dikasih berapa gitu tulangan di atas. Nah, itu sebenarnya lebih menguntungkan gitu loh dengan catatan-catatan tadi ya, banyak nih keuntungannya. Kalau secara kekuatan nggak terlalu signifikan gitu. Ini nggak ada pertanyaan. Nah, ini efek ini ya tadi ya kan dibahas tadi mengurangi defleksi gitu ya. Defleksi itu kalau di balok namanya lendutan ya. Maksudnya yang jadi concern kan defleksi ada banyak ya, ada defleksi lateral, terus ya kalau misalkan bentuknya cantilever itu kan maksudnya kolom gitu kan. Misalkan itu kan sway ke sana kan nge-sway gini misalkan. Ini kan juga defleksi gitu loh. Nah, kalau balok itu concern defleksinya itu adalah si lendutan ini. Nah, efeknya tuh kalau misalkan nggak ada tulangan, ini sekali lagi aksen tuh punyanya tulangan tekan ya. Berarti kan rho itu kan rasio tulangan terhadap luasan. Jadi kalau rho doang berarti rasio tulangan tarik terhadap luasan beton. Kalau ada aksennya berarti luasan tulangan tekan terhadap luasan beton. Ini berarti sama dengan 0, berarti nggak pakai tulangan tekan sama sekali. Dibandingkan kalau pakai deh gitu ya, terus jumlahnya sama gitu ceritanya, sama tulangan tarik maksudnya gitu ya. Ternyata kelihatan ya ini defleksinya ini si lendutan di tengah bentang ini berkurang gitu loh. Jadi efeknya gitu ya. Ya mungkin ya lumayan kan ini ya. Jadi dari nggak pakai sama sekali bisa berkurang berapa nih? 1/4 ya. 25%, itu kan lumayan ya, berkurang 25%. Bahkan kayaknya lebih nih, bukan cuma 5 ya ini kayaknya. Terus ini berkurang lagi nih, kita tambahin tulangan tekannya ya. Gitu. Ya gitu deh, kan lumayan ya. Nah, ya udah ini efeknya nih gitu ya. Efek tulangan tekan terhadap lendutan. Terus ini adalah efek tulangan tekan terhadap kekuatan dan daktilitas. Nah, jadi ceritanya tadi kita kan eksperimen nih, pinjem labnya Pak Heri misalkan gitu ya. Kita bikin baloknya sama. Ya, ini tadi juga hasil eksperimen ya. Jadi baloknya sama, cuma bedanya ada yang nggak pakai tulangan tekan, ada yang agak-agak pakai, tapi misalkan setengahnya tulangan tarik lah ya, sama pakai persis kayak tulangan tariknya gitu. Misalkan ada 3 ya spesimen berarti itu kan. Ternyata kalau diplot lendutan terhadap waktu ternyata kayak gini gitu kan ya. Nah, terus kalau diuji nih secara jadi dibebani gitu ya. Tadi 3 spesimen tadi dibebani nih kayak gini nih.
lalu diplot pembebanannya tuh naik-naik terus, jadi incremental gitu ya. Lalu diplot nih momennya ini terhadap kurvatur gitu ya. Nah, ini kelihatan yang tanpa tulangan tekan itu pendek si grafiknya. Kalau yang pakai setengah dari jumlah tulangan tariknya agak memanjang gitu kan, lumayan nih memanjangnya. Nah, kalau pasang tulangan tekan sama dengan tulangan tariknya, wah panjang banget ya. Tuh, panjang banget. Nah, kalau panjang gini tuh apa sih? Kalau panjang gini tuh tandanya tuh dia bisa berdeformasi besar sekali gitu. Maksudnya sebelum dia fail, ini kan misalnya titik fail ya. Si apa namanya? Si baloknya itu berdeformasi dulu, jadi ngelendut dulu gitu. Panjang baru dia fail. Kan itu ductile ya. Kita kan suka yang seperti itu ya. Jadi nggak yang cuma apa? Set set fail gitu ya, nggak yang cuma bentar apa ya, baru pembebanannya itu baru 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 kayak bentar aja mencapai leleh ini kan ya, ini kan habis leleh ya, baru bentar aja naik dikit udah hancur gitu loh. Nah itu namanya kan ini pendek sampai sini tuh, set set langsung hancur gitu. Nah itu namanya getas tuh, kita nggak suka. Jadi makin pendek itu sebenarnya getas. Kalau makin panjang kayak gini tuh, jadi bayangin aja balok itu tuh melentur terus gitu loh, kayak liat gitu. Jadi bayangin aja kalian punya karet gitu yang gimana kalian bebanin itu sebenarnya secara kekuatan ningkatnya cuma segini, cuma kecil sih ya. Secara kekuatan ningkatnya cuma segini nih. Misalkan berapa nih delta misalkan. Tapi secara deformasi nih gede banget nih. Gitu. Jadi dia membalasnya itu dengan deformasi gitu loh, dan dia jadi liat gitu, dan dia nggak cepat fail gitu ya. Jadi dia dengan cara mengeluarkan perilaku yang liat itu tadi gitu loh. Jadi itu kita suka tuh yang kayak gitu. Jadi ductile namanya. Oke. Thomas Rahmat bisa membacain? Bisa, Bu. Analisis momen nominal balok dengan tulangan rangkap. Prosedur analisis momen nominal pada balok dengan tulangan tarik dan tulangan tekan dapat dilihat pada gambar 3.16. Notasi yang dipergunakan, pertama luas tulangan tekan AS prime, tinggi efektif tulangan tekan D prime, tegangan tulangan tekan epsilon S prime, tegangan tulangan tekan Fs prime. Asumsi sama dengan analisis pada balok tulangan tarik saja atau tulangan tunggal, yaitu regangan maksimum beton epsilon Cu dan under reinforced atau epsilon S lebih besar sama dengan epsilon Y. Dengan perbandingan segitiga pada gambar distribusi regangan, gambar 3.16b, didapat persamaan epsilon aksen S per C dikurang D aksen sama dengan epsilon Cu per C, atau epsilon aksen S sama dengan C dikurang D aksen per C dikali epsilon Cu. Oke, thank you Thomas. Jadi ya ini kita mulai ke ini ya, ke apa namanya, detailnya gitu, going to detail. Nah jadi ya awalnya perkenalan dulu ya, yang aksen tadi, tapi udah dibahas ya. Luas tulangan tekan kita tahu luas tulangan biasa gitu lah ya, kita tahu AS. Nah kalau dikasih aksen berarti punyanya tulangan tekan. Jadi luas tulangan tekan gitu ya, tadi udah dibahas. Tinggi efektif tulangan tekan. Jadi kita tahu kalau D aja itu berarti tinggi efektif tulangan biasa. Ditambahi aksen berarti punyanya tekan. Tinggi efektif tulangan tekan. Lalu epsilon S itu regangan tulangan biasa ya, yang tarik, tulangan tarik gitu kan. Kalau ada aksennya berarti dia adalah regangan tulangan tekan. Lalu ya udah, tegangan peregangan kan modulus, berarti ada dong tegangan tulangan tekannya juga, namanya Fs aksen gitu ya. Ini sekali lagi pakainya Fs nih. Kalau di tulangan tarik
kan ya FS, tapi kalau kita targetnya dia sampai F yield kan gitu loh. Kan kita targetnya dia sampai F yield gitu loh. Makanya kenapa tulangan tarik itu kita asumsi di awal dan emang menjadi target kita gitu ya, tulangan tarik itu sampai leleh gitu. Nah, tapi kalau tulangan tekan itu nggak mungkin leleh. Makanya dia namanya tuh FS aksen. Nggak pernah ada F yield aksen gitu. Karena tulangan tekan itu nggak mungkin leleh ya. Bayangin aja, kan apa ya, ya masih fine-fine aja gitu. Jadi maksudnya si tulangan, jadi tulangan tekan di sini bantuin daerah tekan gitu kan. Regangannya cuma segini nih. Berarti kan berapa ini nih, ini tuh juga kayaknya berapa kalinya nih, 2 kalinya ya, setengahnya kan ya, kira-kira. Jadi misalkan aja di sini aja udah leleh nih, ya ini mah belum gitu loh. Jadi kayak masih nyantai-nyantai tulangan tekan itu nggak akan leleh, dan hampir biasanya memang nggak leleh ya, makanya namanya tuh FS aksen gitu. Nah, sekali lagi grafik tegangan regangan baja tulangan tuh ya kayak gini ya. Dia kalau ini di sini F yield, di sini adalah epsilon yield. Di antaranya ini, misalkan ini, ada lagi ini, ya itu pokoknya Fs gitu ya, Fs dengan ini tuh regangan S gitu ya. Gitu. Kita nggak tahu, pokoknya dia Fs yang akan kita tahu kalau kita udah tahu regangan di sini nanti berapa. Kan kayak kemarin ya, kemarin kan kita kalau udah dapet si segitiga regangan ini, kita baru tahu kan regangan S-nya berapa. Nah itu tuh. Jadi kalau udah tahu regangan aktual, ya udah kita tinggal ngitung Fs itu, balikin lagi ke ini tegangan regangan tulangan, si baja tulangan itu yang kemarin di awal-awal juga di introduction udah dibahas ya gitu. Oke, jadi kita lanjut ya. Asumsi sama dengan analisis pada balok tulangan tarik saja, yaitu regangan maksimum beton epsilon CU dan under-reinforced. Epsilon CU ini 0,03 ya, kayak kemarin sama. Dan targetnya adalah under-reinforced. Jadi target tulangan tarik itu epsilon S-nya harus lebih besar daripada epsilon yield gitu loh. Kalau misalkan epsilon S-nya masih kurang dari epsilon yield, bisa jadi kalian kebanyakan masang tulangan gitu kan ya, kemarin udah dibahas kan ya. Jadi target kita selalu terkontrol tarik ya, jangan sampai betonnya yang gagal dulu atau terkontrol tekan. Nah, habis itu kita juga tetap nih sama konsepnya, punya perbandingan segitiga gitu ya, sama ya ini pada diagram distribusi regangan. Dengan persamaannya kayak gini. Ini persamaan yang tulangan tekan ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak usah dihafal juga, sama kayak kemarin tuh kan kalian bisa aja nggak usah ngapal kan. Kalian gambarin aja sih ini nih, si grafik regangan gitu kan. Misalkan gini, misalkan gini. Nah, ini lokasi ini regangan yield atau ya regangan tulangan lah ya yang sampai yield gitu kan, lebih besar dari yield. Nah, terus terus kan di lokasi yang tulangan tekan, misalkan lokasinya di sini kan ini bisa ditarik juga ya. Nah, ini adalah regangan epsilon S aksen gitu. Jadi di sini adalah epsilon CU. Nah, ini kan kalian pakai perbandingan segitiga lagi bisa nih. Gitu loh. Jadi yang depan gitu ya, per samping gitu ya, sama dengan depan per samping gitu kan. Tuh kan gampang kan ya. Nah, itu cuma kayak gitu juga, depan per samping gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Gitu. Terus pindah ruas aja ini kan ya. Gitu. Jadi nggak perlu ngapalin ya gitu. Jadi lagi pula males juga ngapalin yaitu. Nih, coba kalian ngapalin kayak gini kan males banget kan. Nah, itu tapi kalau kalian paham ininya nih, tinggal coret-coret aja gambar-gambar.
lalu rumusnya keluar sendiri gitu. Nah, kalau saya sih nggak suka ngapalin ya, jadi dan saya merasa itu sangat membantu gitu kalau kalian tahu understanding-nya juga gitu. Jadi ini nggak perlu ngapalin gaya tekan beton sama dengan CC sama dengan 0,85 FC prime B beta 1 C. Nah itu kan kayak gampang aja lupa lagi gitu ya. Michael Samuel bisa tolong bacain. Michael Samuel ada nggak? Nggak ada. Jovian bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Diagram distribusi tegangan mengikuti blok tegangan ekivalen dari Whitney. Pada blok tegangan ini nilai tegangan tulangan tekan Fs aksen belum diketahui dan baru akan diperoleh setelah nilai ketinggian garis netral C diketahui. Gaya dalam diilustrasikan pada gambar 3.16D. Gaya tekan beton CC sama dengan 0,85 Fc aksen dikali B dikali beta 1 dikali C sama dengan 0,85 Fc aksen B kali A. Gaya pada tulangan tekan CS sama dengan A aksen S dikali F aksen S dikurang 0,85 F aksen C. Tegangan tulang tekan F aksen S sama dengan ES dikali epsilon aksen S lebih kecil sama dengan FY. Dengan keseimbangan gaya T sama dengan CC ditambah CS atau AS FY sama dengan 0,85 F aksen C B dikali beta 1 dikali C ditambah A aksen S F aksen S dikurang 0,85 F aksen C. Momen nominal adalah MN sama dengan CC buka kurung D kurang A per 2 tutup kurung ditambah CS buka kurung D kurang D aksen tutup kurung, di mana A sama dengan B beta 1 dikali C. Oke, thank you Jovian. Nah, udah kan tadi perkenalan ya, tadi yang di sini kan perkenalan. Nah, terus di sini itu rumus-rumusnya gitu kan ya. Jadi CC 0,85 FC prime BA. Nah, ini kan sebenarnya dari stress block ya. Ini kan cuma stress block kan. Gitu kan. Terus nah ini pemain baru nih, gaya pada tulangan tekan, compression steel. Itu adalah, kan kita tahu ya kalau tulangan tarik itu kan AS kalikan F yield kan. Nah, ini juga AS aksen dikalikan FS. Cuma dia harus kita diskon karena ada daerah tulangan daerah beton yang ke-replace gitu loh. Jadi situ bisa jadi dia gitu. Jadi tulangan tekan gitu ya. Jadi ini minus 0,85 luasan yang ke-replace gitu ya dikali FC prime gitu aja. Jadi agak didiskon sedikit lah gitu. Nah, ini sebenarnya cuma ini aja kan, ini kan sebenarnya luasan, ini kan tadi stress block itu kan integralnya ya semua tegangan di stress block. Tapi kan sebenarnya ada bagian yang keambil sama tulangan tekan gitu aja sih. Jadi ini sebenarnya minusin ini juga nanti. Nah, terus gitu ya. Ini cuma minusin itu aja ya. Jadi ada daerah beton yang ter-replace menjadi tulangan tekan. Udah, jadi rumus tulangan tekan kayak gini. Terus tegangan tulangan tekan ya tinggal ini ya, tegangan sama dengan modulus sama dengan tegangan peregangan. Berarti tegangan sama dengan modulus dikalikan regangan. Kurang dari F yield, hampir pasti tulangan tekan tidak leleh gitu ya. Makanya kenapa pakainya S gitu. Nah, ya udah deh. Lalu kita terapkan ini cara yang sama ketika kita mendesain tulangan lentur tunggal, di mana sigma H harus sama dengan 0, sigma momen harus sama dengan 0. Nah, jadi sigma H sama dengan 0, sekarang pemainnya ada 3 ya, CC, CS, T gitu ya. Nah, CC, CS, sama T, makanya ini adalah sigma H sama dengan 0. Ini keluar karena sigma H sama dengan 0 gitu ya. Lalu ya udah jabarin aja kan T sama dengan AS kali FY,
CC ini kan si stress block gitu kan. Terus CS itu ini apa tulangan luas tulangan tekan dikalikan tegangannya. Jangan lupa didiskon si efek konkret yang ke-replace sama dia gitu ya. Ya udah cuma gini kan. Lalu di sini unknown-nya ada 2 nih ceritanya tuh. Jadi konsepnya sama kan, kita habis sigma H sama dengan 0, kita balik lagi ya ke lentur tunggal. Habis sigma H sama dengan 0, kita kan langsung dapat A ya. Kayak langsung one solution gitu, ya gitu ceritanya. Maksudnya unknown-nya tuh cuma 1. Jadi kalian langsung dapat A. Langsung kalian bisa tahu daerah stress block sama bisa gambar si regangan ini. Bisa dapat C kan, lalu kalian bisa gambar regangan gitu loh. Nah, ceritanya kalau pemainnya 3 sekarang itu unknown-nya itu ada lebih dari 1 gitu. Jadi kalian nggak langsung kayak dapat direct solution gitu loh. Kalau yang tulangan tunggal kalian langsung dapat direct solution karena unknown-nya 1. Sekarang unknown-nya itu ada lebih dari 1 gitu loh. Jadi kayak ini nih. Ini kan fungsi dari regangan ya. Ini fungsi dari regangan aksen gitu kan. Lalu kita nggak tahu regangannya, kita masih nggak tahu gitu loh. C ini sama ini nih ya. Ini kita juga nggak tahu, unknown kan. Gitu. Jadi di sini caranya adalah kalian pakai cara coba-coba gitu. Jadi ceritanya itu si C ini kalian coba-coba atau C atau A terserah lah ya. Ini kan beta 1 sebenarnya tahu lah ya kalian, berarti ya udahlah ya, berarti C berarti. Beta 1 ngelihat dari grafik ya, beta 1 tergantung FC prime ya. Saya cuma ngingetin aja, tapi kan angkanya 1 ya. Maksudnya angkanya tuh kita ketahui gitu loh. Known gitu kan. Nah, ini unknown kan, ini juga unknown gitu kan. Nah, sehingga buat nyelesain ini nih, kalian pakai coba-coba gitu. Jadi misalkan tebak dulu C-nya. Pokoknya cari. Jadi kan kalau kalian nebak C, ini kalian bisa dapetin ini. Jadi kalau nebak C lalu kalian pakai rumus yang berkaitan sama C gitu kan ya. Ini nanti kalian bisa tentuin gitu kan. Jadi kan kalau C-nya tahu kan kalian bisa ini ya nih misalkan. Ya, ini kan ya misalkan ya. Ini kan C. Ini kan C nih. Kalau kalian C-nya tahu kan ini bisa tahu nih. Ini tahu nih kan. Pakai itu ya apa namanya? Persamaan segitiga ya. Jadi depan per samping sama dengan depan per samping gitu kan ya. Kan dapat nih si epsilon S aksen. Nah, jadi kan bisa ini dapat semua jadinya ya. Ini dapat semua, lalu dapat semua gitu loh. Nah, bener nggak sama dengan 0 nggak sigma hanya, maksudnya ASFY dengan tebakan C kalian itu sama nggak gitu loh. Dengan tebakan C kalian ini semua kehitung kan, itu sama nggak dengan ASFY. Intinya adalah sigma hanya sama dengan 0 nggak gitu. Itu sih idenya. Jadi ceritanya itu kenapa kalau tulangan ganda itu kalian nggak langsung direct solution gitu, karena kalian harus coba-coba hingga akhirnya sigma hanya 0 gitu. Jadi misalkan C-nya asumsiin dulu awalnya berapa, lalu hitung lainnya. Ini ternyata sigma hanya 0 enggak, atau ASFJ-nya ini sama dengan sisi kanan ini enggak gitu. Kalau enggak, kurangi atau tambah si C asumsi kalian gitu. Itu adalah cara coba-coba. Kalau mau cara yang direct itu, kalian bisa ubah semua persamaan ini jadi satu unknown aja gitu. Tapi itu panjang sih, jadi kalian harus ubah semuanya dalam epsilon S gitu loh. Jadi kenapa metode coba-coba ini masih banyak yang pakai gitu, karena memang ya udah tinggal coba-cobain aja kan, tambahin kurangin nanti sampai ininya setimbang gitu, sampai sih persamaan 319 ini setimbang. Jadi
tujuannya adalah persamaan 319, di mana sebenarnya adalah persamaan sigma H ini itu 0. Itu aja sebenarnya. Oke, nah kalau misalkan udah dapet nih yang C yang membuat persamaan ini setimbang gitu, ya udah kalian bisa tinggal ngintegralin semuanya nih. Si ini nih, liatin aja sih diagram internal force kan, pemainnya ada 3 nih, misalkan sigma momen di titik T, berarti kan CS dikalikan jaraknya ke sini ya, jarak ke sini itu kan berarti D dikurangi D aksen. Nah, terus jarak CC ke T kan, itu berarti ya itu ya, apa namanya, D kurangi A per 2, gitu kan. Gitu. Itu adalah MN-nya, gitu. Coba kita lihat ya, sigma momen di titik mana ya. Oh, ya ini bener ya, di titik T nih, ini kan tadi yang kita sebutin nih. Nah, tapi kan nggak ngapalin ya, tadi kan kita kan nggak ngapalin nih, tadi ngeliatin si gambar ini kan. Nih, ngeliatin aja nih gambar internal force ini loh. Jadi, sigma momen di titik ini kan berarti CS dikalikan lengannya, berarti kan dari sini ke sini kan D. Gimana ya? Nggak kelihatan ya? Ya ini nih ya, kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi kan kalau keseimbangan momen di titik ini, ya ini anggap aja gini ya. Kan berarti CS kan ya, CS itu di sini kan ya. Sedangkan ini itu kan D aksen. Sedangkan dari sini ke sini D. Berarti kan jarak CS ke T, titik ini kan T ini nggak punya lengan kan gitu. Jadi titik ini kan berarti CS dikalikan D minus D aksen, ini loh jarak ini nih, gitu kan, jarak yang merah ini. Berarti kan CS dikalikan lengannya, berarti kan CS dikalikan D minus D aksen, gitu kan. Terus muternya ke sana kan ya, misalkan muter ke sana positif, gitu kan ya. Lalu CC dikalikan lengannya yang ke sini nih. Kan bikin muter ke sana juga, jadi plus, gitu kan ya. CC. Nah, jaraknya berapa nih dari sini ke sini? Kan ini D. Lalu si CC ini kan bekerjanya di setengah A ya. Ini kan setengah A kan ini. Gitu. Jadi, ya D minus A per 2 gitu. Nah, inilah momen nominal kalian. Gitu. Mau kesetimbangan di titik C, boleh juga ya. Titik CS misalkan, itu boleh juga ya. Berarti tinggal CC dikalikan lengan dia ke CS, terus bikin muter ke sana gitu ya. Terus ini bikin muter ke sana berarti ya, minus T dikalikan jarak T ke CS gitu. Mau diseimbangan titik CC boleh juga gitu ya. Pokoknya nanti hasilnya sama kok, nanti mau kalian ngitung pakai MN yang mana. Nah, ini kebetulan dia keseimbangan di titik T gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gampang kan kalau kalian paham teorinya, jadi ini nggak usah dihafalin. Dapatkan idenya. Nah, ini gambar ininya ya. Kalau tulangan ganda gitu. Ini juga berkali-kali ini tadi kita gambar udahan ya. Ini AS, ini ada AS aksen, ini lebar balok, ketinggiannya, ini D kedalaman efektif dari tulangan tariknya ini kan sampai ke atas, ini punya tulangan tekan, jadi as tulangan tekan sampai atas. Lalu ini kalau diagram regangannya seperti ini ada suatu daerah tertekan, nanti akan di sini akan 0,003. Nah, ini lokasinya ini adalah pas banget si D aksen ini nih, segini ini D aksen ya. Gitu kan, sehingga kalau pakai sudut perbandingan segitiga, perbandingan segitiga, ini dapat gitu kan ya. Terus ini juga ini kan sudut yang sama juga ya, gitu kan, ini juga dapat. Dan buktikan dia leleh ya, seperti biasa ya, ini buktikan dia leleh lebih besar dari epsilon yield. Terus ini adalah diagram pegangan gitu ya, ini stress block si
beton, lalu ini ada lokasi tulangan tekan gitu. Jadi ini sekali lagi ini di aksen ya di sini. Jadi ini gambarnya walaupun misalkan kalian gambarnya nggak skalatis, tapi maksudnya ini loh, apa lokasinya tuh konsisten gitu loh, konsisten. Ya bagus-bagus skalatis biar kalian nggak pusing gitu ya. Nah terus, jadi ini di aksen ini kan. Terus ini daerah stres blok kan si A gitu kan, lalu ini ya ini angka stres betonnya gitu. Terus ini adalah tegangan tulangan tekan, tegangan ruangan tekan ya. Jadi yang jelas-jelas hampir pasti kurang dari F-yield, makanya dia pakainya S, nggak pernah pakai F-yield aksen, itu nggak ada. Tetapi untuk yang tulangan tarik, kita targetkan dia leleh, gitu kan ya, kita buktikan, kalau enggak, barangkali kalian kebanyakan pasang tulangan. Sehingga, kalau dibikin diagram internal force-nya, ya ini tegangan dikalikan semua luasan, jadi tegangan dikalikan luasan, atau diintegralkan akan menjadi gaya ya. Ya udah tinggal gini doang ya. Ada si CS, ada si CC, dan ada si T. Jadi pemainnya ada 3. Lalu habis itu kesetimbangan momen. Di titik T boleh, di titik CC boleh, CC boleh, CS boleh. Semuanya akan menghasilkan nilai MM yang sama. Karena ya itu kita tuh struktur tuh selalu setimbang gitu loh, soalnya ya kan memang kalau nggak setimbang itu berarti struktur kalian tuh gerak-gerak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kalian biasa bikin kayak gini, rumusnya keluar sendiri gitu. Harus biasa pokoknya kalau bikin ini ya, diagram tegangan, sama internal force. Pokoknya kalau kelas saya harus jago nih bikin regangan, tegangan, sama internal force gitu. Jangan sampai kalian ngelihat diagram regangan tuh kayak itu caranya bikin gimana, nah itu jangan sampai kayak gitu ya nanti, karena itu basic sih sebenarnya. Oke. Muhammad Fardin bisa mentok saja. Boleh, Bu. Prosedur analisis penampang balok tulangan ganda dan ditunjukkan dengan diagram alir pada gambar 3.17. 1. Asumsikan tulangan tarik leleh epsilon S lebih besar sama dengan epsilon Y. 2. Tentukan nilai tinggi garis netral, C. Ambil nilai sebesar 1/4 D kurang 1/3 D. 3. Hitung regangan tulangan tekan epsilon S aksen dengan persamaan 3.15. 4. Hitung tegangan tulangan tekan Fs aksen dengan persamaan 3.18. 5. Hitung gaya pada tulangan tekan CS dengan persamaan 3.17. 6. Hitung gaya tekan beton CC dengan persamaan 3.16. 7. Hitung gaya pada tulangan tarik T sama dengan AS F yield. 8. Cek keseimbangan persamaan 3.19 jika T sama dengan CC plus CS. Toleransi perbedaan kurang dari 5%. Maka lanjutkan ke step 9. A. Jika T lebih besar CC plus CS, maka nilai C diperbesar dan kembali ke step 3. B. Jika T kurang dari CC plus CS, maka nilai C diperkecil dan kembali ke step 3. Dikit lagi. Sekalian. Boleh. 9. Cek asumsi tulangan tarik leleh. Epsilon S lebih besar dari epsilon Y dengan persamaan 3.8. 10. Hitung momen nominal dengan persamaan 3.20. Luas tulangan tarik minimum sesuai dengan persamaan 3.2.A dan 3.2.B. Oke, thank you Muhammad Fardin. Nah, jadi ini tadi udah saya singgung ya idenya sih, intinya adalah ada 2 unknown. Jadi kalian nggak bisa direct solution gitu loh, kayak ngejalin tulangan tunggal. Sekali lagi, kalau tulangan tunggal di sigma H sama dengan 0, yang unknown-nya itu cuma si A. Jadi kita bisa langsung dapat A, langsung dapat C, langsung dapat regangan gitu. Langsung bisa gambar ini nih, diagram regangan gitu. Pokoknya kalau udah dapat C itu
bisa gambar diagram regangan. Lalu bisa ngecek regangan still gitu ya, lanjut terus, nanti ke sini, habis itu dapat momen nominal gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau pasang tulangan tekan, unknown-nya ada 2. Kita masih butuh tahu C, tapi kita gimana ya? Kita nggak tahu C, tapi kita butuh C buat hitung ini gitu loh. Jadi masih ada 2 unknown gitu. Nah, cara pertama itu jadikan semua ini kesetimbangan sigma sama dengan 0 jadikan 1 unknown aja. Jadi kalian bikin C ini persamaan dari epsilon S aksen gitu. Itu kalau mau kalian kalau nggak mau coba-coba gitu loh, jadi langsung direct solution, tapi kalian harus bikin persamaan dulu yang harus ubah ini jadi 1 unknown. Nah, atau pakai cara coba-coba. Nah, yang dijelasin Fardin tadi itu cara coba-coba. Jadi ceritanya kayak gini ya. Asal awalnya kita target dia tulangan tarik leleh. Emang ya kita pokoknya pengen tulangan tarik itu leleh karena sekali lagi kita suka ductile. Kita maunya terkontrol tarik gitu ya. Jadi ya udah kita targetin dia leleh duluan ya. Si epsilon S lebih besar dari epsilon yield. Terus nah ini kita coba dulu suatu nilai C. Jadi ini makanya cara coba-coba itu C-nya yang kita cobain aja lah gitu. Misalkan 1/4 D atau 3/1/3 D gitu. Jadi kita coba aja gitu ya. Terus kalau C udah dapat walaupun dia cuma cobaan pertama gitu kan ya, kan bisa ngitung epsilon S aksen, bisa gambarin si apa namanya? Ini loh apa? Ini si regangannya ini nih. Kan walaupun ini tebakan C ya, kan bisa gambar ini, lalu kita tahu ini 0,003. Nah, lalu ini sudut gitu kan ya, lalu di lokasi D aksen, ini kan lokasi D aksen ya. Di sini kan set gitu. Nah, terus sudut ini kan di depannya ada si ini nih yang pengen kita tahu, si epsilon S aksen. Dibagi depan, dibagi samping, gitu kan. Sampingnya ini kan berarti C minus D aksen ya, gitu kan. Sama dengan depan, si ini kan, sampingnya di sini adalah C, gitu. Nanti kalian dapat epsilon S aksen. Nah, kayak gitu kan saya nggak ngapalin ya, tinggal gambar segitiga ini kan. Jadi nggak perlu ngapalin si ini nih. Ini loh, si ini nih, nggak perlu diapalin. Gitu, gambar aja si regangan ini. Gitu ya. Terus habis itu ini udah tahu, kalian bisa ngitung ini. Gimana caranya? Kembali ke sifat ini ya, tegangan-regangan baja. Yang ini kita kan ini udah tahu ya. Baja kan 200.000 gitu loh. Jadi Fs bisa dihitung kan kalau regangannya tahu. Karena modulus itu tegangan peregangan. Berarti kan mau Fs itu berarti E dikalikan epsilon gitu kan ya. Gitu. Dapat nih. Dapat. Terus CS. Nah, kan CS tuh tadi kan CS tuh tinggal luasan tulangan tekan dikalikan tegangan tulangan tekan. Itu kan ya berarti AS aksen dikalikan FS aksen. Ini juga nggak perlu dihafalkan ya, tinggal luas kali tegangan kan gaya kan. Tinggal gitu kan. Jangan lupa didiskon si akibat betonnya ke-replace dia kan AS aksen dikalikan kan 0,85 FC prime itu kan ya berarti 0,85 FC prime ya. Gitu. Ya, ini gitulah ya. Terus habis itu CC kita tahu ya 0,85 itu tadi ya 0,85 FC prime AB gitu kan. Ini kan si stress block gitu loh. Terus habis itu T, pemain ini jadi pemain pertama udah dapat, pemain kedua udah dapat, ini pemain ketiga. Pemain tiga tinggal
tegangan dikalikan luas gitu doang. Kan? Terus habis itu sigma H sama dengan 0 nih kan, sigma H sama dengan 0. Nah, apakah benar nih C yang kita asumsikan segini membuat kesetimbangan ini terjadi? Ya kalau bisa sih sama persis gitu loh, tapi kira-kira beda 5% boleh deh bisa dianggap valid gitu loh. Makanya kalau misalkan bagusnya sih tepat persis gitu kan ya, tapi kalau misalkan toleransi sedikit lah, wah kelebihan 2% gitu, ya udah nggak apa-apa lanjut aja gitu. Jadi toleransi yang diperbolehkan dianggap angka kalian itu valid lah buat diklaim jadi hitungan angka yang angka yang udah oke lah gitu, udah bisa divalidasi oke gitu tuh toleransinya 5% gitu. Kalau misalkan masih beda berapa 15%, nah itu berarti kalian harus asumsiin lagi si C. Di sini harus ambil lagi gitu loh kalau beda 15%. Misalkan ternyata bagian kanannya ini kecil ya daripada si kiri. Jadi bagian T-nya ternyata lebih besar daripada CC plus CS. Oh, berarti C-nya perlu diperbesar. Tebakan di awal ini diperbesar gitu loh dari tebakan awal. Kalau ternyata kanannya kegedean ya, jadi CC-nya ini tambah CS-nya kegedean daripada T, diperkecil C, ambil C yang lebih kecil daripada tebakan awal, gitu turunin gitu ya. Ya udah deh, pokoknya kejar sigma ini ya sama dengan 0 atau beda 5% gitu aja. Ketika udah cuma beda 1% apa 2%, tebakan kalian udah agak-agak bener berarti ya, jadi udah oke lah bisa dianggap valid gitu. Nah, baru kita balik lagi ke ke segitiga ini. Gitu kan? Kita kunci segitiga kan udah dapet C yang valid ya, yang cuma toleransi 5% gitu kan. Berarti ini segitiga ini kita baru ngitung ke sini nih akhirnya epsilon S kan. Gitu kan? Terus harus buktikan dia leleh gitu kan. Kalau misalkan oke nih dia leleh, lanjut ke sigma momen ini ya, langsung kalian gambarkan ini internal force diagram yang ada itu loh CS sama T itu kan. Lalu sigma momen mau di sini, mau di sini, mau di sini bebas. Dapatlah momen nominal. Jangan lupa kali pi jadi PMN. Udah deh. Nah ya, jadi kalau misalkan ini nggak tercapai ya berarti kalian harus ubah lagi ya, mungkin tulangannya juga kelebihan gitu ya. Atau maksudnya kalau kalian di tahap desain ya sebaiknya tulangan dikurangi. Tapi kalau kalian tahap pengecekan doang nih nggak bisa ngurangi tulangan, ya udah kalian laporkan gitu ya. Jadi nggak pakai F yield gitu ya, balik lagi jadi ya harus balik lagi, tapi dia pakai FS buat tulangan tarik pun jadinya pakai FS gitu. Gitu deh. Kira-kira ini kan ya, gampang lah ya. Nah, ini kalau ditulis pakai ini ya, kan bikin diagram alir, apalagi kalau kalian mau bikin spreadsheet, misalkan pakai coding gitu, misalkan kan ada masukan C gitu, ya maksudnya ya ini nih masukan C gitu kan, nanti dia ngitung apakah ini setimbang, kalau tidak balik lagi set gitu kan. Kalau misalkan maksudnya ini lebih besar T-nya ke sini kan, increase, tapi kalau kurang decrease gitu. Balik lagi lu langsung sini. Kalau misalkan yes, lanjut ke sini gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini selanjutnya adalah tabel ini tulangan yang lazim di pasaran ya. Jadi sekali lagi kalau kalian desain, jangan sampai kalian itu seenaknya menentukan diameter tulangan yang padahal nggak dijual gitu ya. Jadi memangnya kalian ini
bikin pabrik tulangan sendiri kan enggak ya. Jadi gunakan tulangan yang ada di pasaran gitu ya. Ini masih imperial units ya. Nah, ini yang matrix ya. Jadi kita bolehlah pakai yang ini. Gitu. Jadi pakai tulangan tuh 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 36, 43, 57. Jangan sampai kalian desain tulangan 11, nggak ada yang jual ya. 12 nggak ada yang jual, 14 nggak ada yang jual, 15 nggak ada yang jual. Jadi jangan sampai kalian ngedesain jadi perkara di nantinya gitu kan ya. Kan nyusahin aja ya ngedesain tulangan yang nggak dijual di pasaran gitu. Oke. Udah deh, seperti itu. Materi hari ini. Gimana ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Fernando, Laras, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oh, oke. Belum ada, Bu. Oke. Ya, syukurlah. Jadi kayak gitu ya. Harapannya saya selalu nekanin kalian jangan hafalin rumusnya, tapi pahami idenya ya sama pola berpikirnya gitu. Itu niscaya rumusnya keluar sendiri. Jadi saya selalu nekanin itu gitu ya. Jangan sampai kalian nanti udah ngedesain nih, udah sampai mata kuliah perancangan misalkan, tapi regangan beton aja masih nggak ngerti apaan gitu ya, regangan balok gitu misalkan, grafik regangan balok gitu. Nah misalkan disuruh, misalkan kalian udah skripsi, nanti dites, maksudnya ketemu Pak Bambang atau siapa gitu ya, bisa gambarin diagram regangannya nggak misalkan, itu sampai kalian nggak bisa atau bahkan nggak ngerti apaan itu diagram regangan balok gitu. Nah itu jangan sampai gitu ya. Jadi harapan saya landasan beton kalian tuh kuat. Jadi ini kayak gini tuh cincai lah. Bikin kayak gini habis bikin kayak gini habis kayak gini langsung sigma sama dengan 0, sigma sama dengan sigma momen di titik manapun sama dengan di nolin gitu kan ya, nanti dapat MN-nya berapa gitu. Oke deh, kalau begitu, jadi cuma itu aja nih materi hari ini. Nah, kan habis itu kita UTS ya. Jadi saya bikin tugas ya, ini materinya tuh tentang tulangan rangkap kayak gini ya. Jadi ada tulangan tekan, dan jadi bukan kuis lah ya, biar tugas aja. Jadi saya tunggu sampai hari Jumat nih. Jadi nggak besok atau gimana gitu ya, jadi masih saya kasih waktu yang cukup gitu ya, biar kalian sekiranya masih ada yang butuh waktu untuk memahami lagi gitu ya. Tadi sebenarnya udah sangat dibikin dengan simple sih sebenarnya, idenya udah dikasihin nih gitu ya. Tapi barangkali nih masih ada yang mau mereview, silakan aja sambil belajar di UTS-nya ya. Jadi kalau bisa kalian bingungnya itu di tugas gitu ya. Itu sehingga nanti di UTS-nya itu kan waktunya terbatas ya, UTS itu kan waktunya terbatas. Jadi saya sarankan kalian tuh explore-nya di tugas aja gitu kan. Jadi kerjakan sebisa mungkin, dan juga jika butuh mengulang lagi juga silakan gitu ya. Jadi get loss-nya itu secepat mungkin gitu loh ya. Sehingga nanti waktu UTS itu dengan waktu terbatas cuma 3 jam nih kan. Ini saya kasih 3 hari loh. 1, 2, 3 no kan. Jadi ada waktulah kalian buat mencerna dan seterusnya ya. Jadi di UTS itu udah lancar gitu ya. Dan juga harapannya nggak cuma sampai UTS ya, tapi kalian paham struktur beton bertulang itu sangat paham sampai ke depan-depannya gitu. Udah sih paling itu ya.
Oh, terus terus saya juga mau mengingatkan juga, mungkin kalian 2020 angkatan corona ya, jadi mungkin full online nih. Nah, tapi saya cuma mau ngingetin aja gitu ya, kalian udah dewasa ya, jadi saya nggak mau kayak polisi anak kecil gitu yang harus A ya, harus Z, harus B, C, D dan seterusnya gitu. Jadi saya kasih kebebasan nih sama kalian karena saya juga merasa kalian udah dewasa nih dan kalian mengambil teknik sipil itu setidaknya udah di usia di atas 17 tahun gitu. Jadi kalian akan bertanggung jawab atas pilihan yang kalian ambil gitu ya. Jadi secara saya anggap kalian tuh udah dewasa aja gitu ya. Jadi kalian atur waktu sendiri. Kalau kalian misalkan bingung misalkan kalian itu ya atur waktu sendiri. Kalau misalkan butuh belajar lebih lanjut ya udah kalian disiplin sendiri gitu loh kan. Kalau online mungkin kedisiplinan individu lebih itu ya, rely itu kedisiplinan kalian sendiri gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi kita sama-sama dewasa aja gitu ya. Jadi kita di sini saya membantu kalian gitu ya, biar kalian nggak cuma ketemu di mata kuliah habis itu nanti menguap gitu ya, tapi setidaknya ada yang terbekali lah gitu. Jadi kalau misalkan kalian butuh waktu gitu ya, kira-kira ngerjain atau gimana dan seterusnya gitu, itu nikmati aja gitu ya. Terus nanti kalau bisa get lost secepat mungkin gitu ya. Terus kalau misalkan masih gimana lagi, silahkan chat saya gitu ya. Jadi kita berprogres bersama lah gitu. Jadi kita itu tadi ya, kita sama-sama dewasa saja gitu. Oke, ya paling itu aja yang ingin saya ingatkan ya. Soalnya mungkin itu tadi, mungkin kalian full online gitu ya, mungkin juga ini mata kuliahnya start jam 4 gitu ya, mungkin kayak jadi mau kalian rajin atau kalian malas itu sebenarnya kan rely itu kedisiplinan kalian sendiri gitu loh. Jadi ya udah gitu. Jadi ya itu tadi, kita sama-sama dewasa saja gitu ya. Oke, silahkan kalau misalkan nanti mau ada yang bingung lalu mau udah baca sana sini gitu ya, tapi masih nggak ngerti juga misalkan, nah itu silahkan chat saya gitu di IDE. Terus kalau misalkan urgent bisa lewat Laras gitu. Oke, paling gitu aja ya. Nanti kita UTS-nya akan lewat IDE dan juga Jimit ya.